Ya. Mas Rijal dipersiapkan ininya table Excel-nya, yang pembagian kuota itu kan ada tuh provinsi ini dapat berapa. Pak Akbar dipersilakan sekarang untuk 13. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur SDI, Pak Prof. Lasara, Prof. Sugeng, Pak Jayeng, Pak Tony, Bu Firma dari Tuna Konsorsium, para Bapak dan Ibu, perwakilan dari provinsi baik di 713, 714, 715 dan para mitra, para hadirin hadir pada saat ini tanpa mengurangi rasa hormat kami meskipun tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami dari 713 menyampaikan hasil rumusan atau rekomendasi pengelolaan unit pengelola perikanan untuk WPP NRI 713. Dalam rangka pengelolaan perikanan tangkap, perikanan berkelanjutan untuk implementasi penangkapan ikan terukur telah dilaksanakan pertemuan tahunan unit pengelola perikanan atau UPP WPP NRI 713 tahun 2025, di mana dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Juli 2025 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pertemuan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan WPP NRI 713, kemudian mereview rencana aksi RPP WPP NRI, kemudian kesepakatan pembagian kuota sumber daya ikan antar provinsi, pembahasan masing-masing UPP di WPP 713 dihadiri oleh 10 provinsi, kemudian yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah kemarin juga hadir Pak Muslim STMSI sebagai Kepala Dinas DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian sebagai fasilitator ada Profesor Dr. Insinyur Tri Wiji Nuraini dan didampingi pula oleh Prof. Dr. Insinyur Najamuddin MC dari Unhas. Kemudian ada Pak Indra, Prof. Indra hadir juga sebagai dari Komnas Kajiskan. Kemudian dari universitas yang hadir ada sekitar 6 dari Universitas Brawijaya, Udayana, Mataram, dan Lambung Mangkurat, serta Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia. Kemudian ada perwakilan dari Sekretariat DJBT dan dari Yayasan MDPI, kemudian dari Tuna Konsorsium dan Yayasan Konservasi Nusantara dan beberapa mitra lainnya. Kemudian perlu kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi pada room di WPP NRI 713 dirumuskan beberapa hal sebagai berikut. Jadi perlu kami sampaikan ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan di 713 seperti pertemuan reguler KPBB Tuna yang dilaksanakan di NTB, kemudian ada kegiatan Bintek SKN dan CPIB yang dilaksanakan di Sulsel di Sinjai, kemudian ada pertemuan tahunan UPP yang saat ini sedang berlangsung, kemudian pertemuan dengan perguruan tinggi yang kami anggap juga saat ini dalam bentuk mungkin panel ilmiah di masing-masing WPP. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun ini di WPP 3, yaitu pengumpulan data untuk kebutuhan harvest strategi atau port sampling yang akan dilaksanakan di Bone, Bulukumba dari Januari sampai September, sedang berproses, sudah berjalan maksudnya. Kemudian ada kegiatan penyusunan karya tulis ilmiah bekerjasama dengan Poltek KP yang didanai oleh DPI. Kemudian ada sosialisasi harvest strategi tuna yang diinisiasi oleh Tuna Konsorsium bersama DPI yang kerjasama dengan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah berjalan dari Juli sampai September. Kemudian ada kegiatan Bintek CPIB, kemudian ada kegiatan Bintek SKN dan CPIB yang sudah dilaksanakan. Kemudian pertemuan kepatuhan yang akan terlibat adalah PSDKP, pelaku usaha di
10 provinsi, kemudian perguruan tinggi, kemudian pertemuan terkait dengan kajian stok gurita di WPPNRI rencananya di Makassar, dan ini akan melibatkan Direktorat SDI 10 provinsi dan akademisi dengan sumber dana dari FDP Gurita, rencananya di bulan Agustus. Sebenarnya ada update lagi dari teman-teman FDP Gurita, nanti kami akan tambahkan sebagai update. Nanti akan ada lagi sebenarnya kegiatan dari mereka yang didanai oleh FDP Gurita dari bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Kemudian pada tahun 2026 kami mengusulkan di forum WPP 73 mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada sekitar 15 kegiatan, dan ini sebenarnya kami akan sampaikan kepada mitra, dan mudah-mudahan mendapat respon dan akan membantu khusus dalam hal pendanaan. 1. Kajian rumpon dan tuna di WPPNRI 73 khususnya Bali. Kemudian pertemuan dan koordinasi pengelolaan tuna KPBP di NTB rencananya. Kemudian validasi data statistik dan pelatihan petugas statistik ikan pelagis. Kemudian ada pendaftaran kapal perikanan dan sosialisasi perizinan di NTB, Sulsel, Kalsel, dan NTT. Kemudian di diseminasi strategi pengelolaan tuna dan pengumpulan data biologi perikanan di NTB, Sulsel, dan NTT. Kemudian pemasangan sistem tracking kapal dan pendampingan proses perizinan di NTB, Sulsel, dan NTT. Kemudian ada sosialisasi peraturan daerah di NTB, kemudian BIMTEK sertifikasi nelayan SKN serta pelatihan CPB di NTB, Sulsel, Kalsel, Sulteng, Sulbar, dan NTT. Hampir semua lokasi di Sulsel 3. Kemudian pengadaan armada dan teknologi smart fishing untuk perikanan skala kecil di 10 provinsi. Kemudian bantuan pengadaan VMS di Sulteng dan Sulsel. Kalau tidak salah kemarin rencananya dari tahun 2025 sampai dengan 2026 untuk Sulsel sekitar 300-an lebih. Kemudian untuk Sulteng sekitar 100 lebih, 120 atau 150. Dana dari anggaran APBD. Kemudian pembangunan dan konservasi rumpon, transplantasi karang, dan penanaman mangrove di Sulbar, Sulsel, dan Kalsel. Kemudian pemanfaatan sampah plastik laut untuk biosolar di Sulteng. Kemudian penentuan stok tuna di WPPNRI 73. Kemudian pelaksanaan asuransi nelayan di Sulbar dan Sulteng. Pelatihan identifikasi kakap, kerapu, dan tuna di WPPNRI 73, dan penguatan kelembagaan koperasi nelayan, khususnya nanti mungkin koperasi nelayan Merah Putih karena program pemerintah saat ini seperti itu di WPPNRI 713. Selanjutnya, pemerintah provinsi bersepakat untuk mengirimkan surat secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait dengan untuk mengajukan usulan revisi terkait pembagian dana bagi hasil tentang penerimaan negara bukan pajak. Kemudian barangkali nanti untuk provinsi yang belum melakukan atau bersurat, karena tadi kami dengar ada provinsi Maluku yang sudah melaksanakan itu, kami berharap mungkin nanti ditambahkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi di dalam suratnya mengenai kemungkinan dimintakan supaya provinsi juga bisa langsung menarik PNBP-nya dan bisa jadi langsung memanfaatkan. Kemudian forum menyepakati aturan pembagian zona dalam penangkapan ikan terukur atau PT saat ini yang belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nelayan serta pelaku usaha, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kemudian forum menyepakati proses perizinan PKKPRL untuk pemasangan rumpon yang masih mengalami kendala dan kesulitan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan percepatan proses perizinan rumpon. Kemudian forum menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna, rumusnya cukup panjang. Ini hasil apa yang disampaikan teman-teman dari Direktur SDI. Kemudian forum menyepakati penerapan
secara bertahap kuota penangkapan ikan nelayan lokal 6 sampai 30 GT untuk komoditas tuna sirip kuning yellowfin sebesar 9.310,24 ton, kemudian tuna mata besar atau big eye sebesar 2.256,35 ton, kemudian cakalang sekitar 24.993,18 ton di WPPN RI 713 dan melakukan simulasi penghitungan kuota penangkapan ikan untuk nelayan atau pelaku usaha di tingkat provinsi. Seperti itu yang bisa kami sampaikan dari WPPN 713. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.